Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas N Channel untuk melanjutkan restorasi atau perbaikan Vario 125 KZR yang sudah memasuki tahap ketiga, yaitu perbaikan beberapa bodi halus dan bodi kasar. Ini dimulai dengan melepas spakbor depan. Ini kita gunakan kunci 10 untuk bisa melepas 3 baut pengikat yang ada di sini. Lokasi untuk pembongkaran spakbor ini cukup luas, jadi kita bisa membuka baut pengikat yang ada di samping kanan kiri ini dari luar seperti ini, dan kita pisahkan dari sepeda motor. Selanjutnya kita akan melepas stiker yang ada di spakbor depan ini dengan menggunakan besi atau alat tipis yang mempunyai radius. Jadi kalau kita gunakan di sini tidak melukai permukaan cat spakbor, tapi bisa mengorek atau mengangkat ujung dari stiker, dan dilanjut bisa digunakan jari untuk mengangkat stiker sedikit demi sedikit sampai dengan semua stiker terangkat seperti sisi sebelah kanan ini. Dilanjut ke sisi sebelah kiri sama dengan sisi kanan tadi, kita congkel terlebih dahulu bagian ujung stiker, kemudian dengan jari tangan bisa dilanjutkan untuk mengangkat sedikit demi sedikit stiker sampai dengan semua stiker bisa terangkat. Apabila bagian stiker yang bisa terangkat ini bisa besar, maka pelepasan stiker ini akan lebih cepat. Sementara apabila hanya sedikit demi sedikit atau terputus, ini cukup memakan waktu karena harus mengulang kembali untuk mengorek ujung stiker dan menarik dengan jari. Setelah semua stiker tercabut, kita bisa lanjutkan untuk mengikis sisa lem yang ada di permukaan spakbor depan ini dengan menggunakan alat yang sama untuk mencabut ujung stiker tadi. Nah, di sini terlihat sisa lem masih menempel karena stiker ini sepertinya sudah cukup lama, sehingga apabila dicabut akan meninggalkan sisa lem. Ini dengan dibantu minyak kayu putih untuk dia membuat bereaksi, kemudian kita bisa dengan mudah mengikis sisa lem tersebut seperti ini, kemudian dikasih minyak kayu putih lagi supaya bereaksi, dan ini bisa kita lanjut bersihkan. Kemudian diberikan minyak kayu putih lagi, sedikit ditunggu untuk bereaksi dan bisa kita kikis kembali. Seperti ini dilakukan sedikit demi sedikit, dibutuhkan kesabaran dan waktu yang cukup panjang. Karena apabila sisa lem ini tidak diambil, maka pengecatan akan terganggu karena pada posisi stiker ini cat tidak menempel dengan baik, sehingga merusak tampilan dari keseluruhan spakbor depan ini pada saat kita akan melakukan cat ulang. Ini sedikit demi sedikit bisa kita angkat sisa lem yang ada di spakbor depan ini.
Pelepasan sisa lem yang ada di spakbor depan ini kita simulasikan sisi kanan saja. Ini sama pengerjaannya untuk sisi sebelah kiri. Nah ini setelah selesai seperti ini tampilannya jadi lebih bagus, sehingga nanti proses pengecatannya tidak membutuhkan beberapa kali spray, mungkin cukup sekali atau 2 kali saja tampilannya sudah bagus kembali. Ini kita sudah selesai, jadi seperti ini kondisinya sudah halus. Selanjutnya kita lakukan pencucian untuk menghilangkan minyak, lemak, kotoran, dan sisa minyak kayu putih yang tadi kita gunakan, supaya tidak mengganggu proses pengecatannya. Artinya nanti pengecatannya bisa menempel dengan baik. Nah ini untuk celah-celah kita gunakan sikat gigi atau sikat yang lebih kecil, sehingga bisa masuk ke celah-celah lekukan-lekukan. Setelah itu dibilas bersih, dan akan kita lakukan pengamplasan dengan menggunakan amplas halus 1500 atau 2000. Ini kita amplas semua bagian supaya kerak-kerak atau sisa lem yang masih menempel bisa hilang, dan membuat permukaan dari spakbor depan ini sedikit lebih kasar, sehingga nanti cat yang akan kita aplikasikan di bagian ini bisa menempel dengan baik. Ini ke semua bagian sampai merata. Setelah itu dibilas dan dibiarkan kering. Ini kita spray dengan samurai kurobushi untuk warna dark gray atau abu-abu gelap. Kita spray secara merata. Apabila ingin diulang pengecatannya harus ditunggu minimal 15 menit atau dibiarkan cat pertamanya mengering terlebih dahulu. Karena apabila ini dilakukan double pengecatan pada saat masih basah, dia akan terjadi meler. Nah, setelah kering kita tutup samurai twinkling twinkling clear, cukup sulit menyebutkannya. Nah ini kita spray secara merata supaya permukaannya menjadi lebih kilau dan ada bercak-bercak aluminium atau butiran-butiran aluminium, sehingga lebih kilau. Dan ini tampilan akhirnya. Selanjutnya kita akan melepas paruh depan atau penahan lumpur depan. Ini ada satu skrup pengikat di sisi bawah yang harus dilepas sebelum kita melepas bagian paruh ini. Nah, ini setelah dilepas kita akan angkat paruhnya. Coba kita angkat dan kita pisahkan dari sepeda motor. Kemudian karena ini keraknya cukup tebal, kita akan lakukan pengikisan dengan besi stainless yang tipis dan mempunyai radius. Kita kikis sedikit demi sedikit semua bagian yang berkerak. Untuk bagian yang sering terkena matahari, setelah sekian lama untuk bodi Honda ini akan berkerak, dan kita akan perbaiki tampilannya dengan melakukan pengecatan. Tapi sebelumnya harus kita bersihkan terlebih dahulu kerak ini, karena apabila tidak dibersihkan, kita hanya lakukan pembersihan dan pengecatan, untuk bagian kerak ini tidak menempel dengan baik, sehingga tampilannya nanti tidak akan baik, karena akan mudah lepas catnya dan tidak menempel dengan baik pada bagian yang berkerak ini. Ini sedikit demi sedikit kita kikis sehingga keraknya bisa luntur. Nah ini kita sengaja demonstrasikan atau sharing pembersihan kerak ini. Sebenarnya lebih bagus
tidak dilakukan pembersihan kerak, tapi dengan melakukan pembelian spare part baru. Nah, ini untuk bisa mengurangi biaya pembelian yang cukup mahal. Ini kita bisa manfaatkan part yang lamanya dan akan kita perbaiki tampilannya. Untuk pekerjaan ini cukup memakan waktu dan kesabaran, karena di sini pengikisannya sedikit demi sedikit saja. Dan apabila kita gunakan spare part bekas atau kita beli di junk, ini juga ada potensi ada kerak untuk part-part yang sudah lama digunakan oleh pemilik sebelumnya. Cuma mungkin kita bisa memilih spare part yang lebih bagus dari kondisi yang asli ini. Untuk pengikisan kerak ini kita simulasikan sisi sebelah kanan saja, karena cukup memakan waktu, sehingga untuk yang sebelah kiri tidak kita show di sini karena durasinya sangat panjang. Begitu juga untuk bagian bawah, ini kita tidak lakukan demonstrasi aktivitasnya di sini. Nah, ini hasil akhirnya seperti ini. Untuk bagian-bagian yang masih kurang rata, nanti kita akan selesaikan dengan melakukan pengamplasan. Nah, ini menggunakan amplas bangunan 240 yang sedikit lebih kasar dari yang biasa kita gunakan. Ini untuk mengikis sedikit lagi permukaan kerak dan bisa meratakan untuk hasil dari pengikisan tadi, yang mungkin ada beberapa bagian yang tidak rata, sehingga bisa memperbaiki tampilan nanti setelah dilakukan pengecatan. Ini pengamplasan dilakukan secara merata supaya mengurangi sedikit perbedaan, terutama bagian-bagian bawah yang cacat ini karena mungkin tersentuh dengan benda yang lebih kasar dan lebih tajam dari bagian bawah. Setelah itu kita bilas dengan air supaya sisa-sisa pengamplasannya bisa bersih. Selanjutnya kita lakukan pencucian dengan sabun supaya semua sisa-sisa dari pengerokan atau pengkikisan dan amplas tadi bisa hilang, sekaligus minyak, lemak, dan kotoran juga bisa terangkat. Setelah itu dibilas dan dibiarkan kering. Untuk selanjutnya bisa kita lakukan pengecatan. Pengecatan menggunakan Diton dashboard coating warna hitam. Ini kita spray secara menyeluruh. Apabila nanti ingin dilakukan ulang cat atau double, maka harus ditunggu minimal 15 menit atau dibiarkan cat pertamanya mengering. Untuk bagian ini hanya kita lakukan pengecatan dengan menggunakan Diton dashboard coating saja.
Demikian sharing tahap ketiga untuk restorasi atau perbaikan Vario 125 KZR. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.